Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita. Cerita ini berjudul Kembalinya Sang Tumbal Pesugihan. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Sungguh ironis jika seorang anak yang merupakan permata hati dan tumpuan masa depan kedua orang tuanya harus diserahkan kepada iblis durjana. Semua dilakukan hanya demi ketamakan akan harta dunia. Anak yang harusnya dijaga dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang justru dipersembahkan kepada makhluk seperti iblis laknat untuk kesenangan sesaat. Berbicara mengenai fenomena pesugihan, ingatan kita tak lepas dari masalah nyawa dan tumbal. Jika ingin kaya mendadak, pelaku sendiri harus menukar secara tumbal balik dengan setan yang dipuja itu. Setan memberi kita harta, dan kita pun harus memberikan sesuatu menurut keinginan setan tersebut. Biasanya inilah yang kemudian disebut sebagai tumbal. Tumbal itu biasanya bisa berupa barang ataupun nyawa. Semuanya tergantung permintaan si iblis. Bahkan tak menutup kemungkinan nyawa si pelaku sendiri dan beberapa nyawa keluarganya sekaligus. Memang mengerikan. Kendati demikian, disinyalir banyak orang yang nekat melakukan kesesatan ini demi kesenangan dunia. Bicara tumbal, ada pengalaman luar biasa yang dialami oleh seorang lelaki dari Surabaya yang kini telah berusia 45 tahun. Sebut saja bernama Wisnu. Menurut pengakuannya, selama 20 tahun dia hidup tersiksa di alam siluman babi karena ditumbalkan oleh kedua orang tuanya demi meraih kekayaan. Setelah 20 tahun, berkat kuasa ilahi dia bisa pulang kembali di keluarganya. Karena itu, terkuaklah aib kedua orang tuanya yang selama ini tak dia ketahui. Tentu saja kepulangannya itu menjadi kegembaran seluruh warga di kampungnya. Bahkan hingga saat ini pun masih banyak yang takut bila harus dekat-dekat dengannya dengan alasan dia pernah mati, atau banyak yang mengatakan dirinya adalah mayat hidup. Bahkan tak terkecuali ibu kandungnya sendiri, sebab saat dia pulang ayahnya ternyata telah meninggal. Perempuan uzur itu sangat syok menerima kedatangan Wisnu yang baginya telah meninggal dunia. Menurut penuturan Wisnu, kisahnya yang tragis itu dimulai ketika dia masih berusia 15 tahun. Seperti biasa, setiap hari dia membantu orang tuanya mengembalakan 4 ekor kambingnya di tepi hutan karet yang berbatasan langsung dengan sungai yang tak jauh dari kampungnya. Hal ini memang sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari, mengingat orang tuanya sudah tak mampu menyekolahkannya lagi setamat SD karena kemiskinan keluarganya. Hanya 4 ekor kambing, inilah harta satu-satunya yang dimiliki keluarga Wisnu. Ayahnya hanyalah seorang buruh serabutan yang harus menghidupi ibu serta 4 adiknya yang lain, termasuk dirinya, yang mana penghasilan setiap harinya tak menentu. Jika keberuntungan tak memihak kepadanya, maka satu keluarga itu tak bisa makan. Hari itu, ketika matahari sudah mulai menuju peraduannya di ujung barat, angin sepoi yang datang dari lembah hutan hampir saja memejamkan mata Wisnu yang sedari tadi duduk di bawah sebatang pohon karet sambil mengawasi kambingnya dari jauh. Namun rasa kantuknya dikejutkan oleh dehaman seseorang yang tiba-tiba saja telah berdiri tegak di sampingnya. Orang tersebut dalam bahasa Jawa mengenalkan dirinya dengan nama Pak Slamet. Lelaki berpakaian ala pendekar ini membawa pesan, yakni agar si Wisnu bersedia ikut dengannya ke rumahnya atas perintah bapaknya sendiri. "Bapakmu sudah menunggu di sana. Dia ada di rumah kami," ujar lelaki berkulit gelap tersebut. Seperti dihipnotis, Wisnu tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya menurut saja. Bahkan dia lupa dengan kambing-kambingnya. Tak butuh waktu lama, mereka sampai. Ketika tiba di tempat yang dituju, ternyata rumah orang tersebut sungguh sangat besar, seperti layaknya sebuah istana kecil. Namun begitu tiba di sana, Wisnu tak melihat ayahnya. "Oh,
Ternyata bapakmu sudah pulang, Nak. Katanya kamu disuruh menunggu di sini sampai bapakmu menjemput, kata lelaki tadi sekembaliannya dari sebuah ruangan. Wisnu bingung. Dia mulai curiga. Karena bingung, dia mulai kasak-kusuk bertanya pada orang-orang yang bekerja di rumah itu, yang jumlahnya sangat banyak. Iya, sebuah rumah dengan puluhan bahkan ratusan pembantu adalah sungguh sangat aneh. Tapi tetap tak ada jawaban, sebab orang-orang itu semuanya seperti bisu. Tiap kali ditanya, mereka hanya menggeleng dan memandang dengan hampa. Bahkan Wisnu melihat mereka hanya bekerja dan bekerja. Sehari dua hari Wisnu dibiarkan tak mengerjakan apapun seperti orang-orang itu. Namun menginjak seminggu, dia dikejutkan oleh suara yang menggeledek, yang mengerdiknya agar bekerja seperti yang lain. "Kamu di sini suruh bekerja oleh bapakmu, bukan duduk santai dan melamun terus," bentak orang itu sembari menendang bokong Wisnu dengan keras sampai terjungkal ke depan. Rasa sakit luar biasa akibat tendangan itu membuatnya sangat takut. Sedangkan orang yang beberapa waktu lalu menjemputnya tak lagi menampakkan batang hidungnya. Akhirnya, lambat laun Wisnu mulai merasa bahwa dia telah ditipu orang yang mengaku bernama Pak Slamet itu. Karena ketakutan yang teramat sangat, dengan berat hati dan cucuran air mata, Wisnu terpaksa bekerja keras di tempat itu seolah tanpa henti. Dikatakan tanpa henti sebab seolah tempat itu tak ada pergantian hari, siang ataupun malam. Ketika ditanya apa saja yang dikerjakannya di tempat itu, Wisnu menjawab kerja apa saja, mulai dari membangun rumah, mencuci, dan masih banyak lagi termasuk membersihkan kandang babi. Hari-hari kelam itu dia lewati dengan cucuran keringat tiada henti. Semua pekerjaan termasuk Wisnu di dalamnya baru berhenti tatkala tiba saatnya makan. Malangnya, makan saja dijatah 2 kali sehari, pagi dan beberapa jam kemudian. Entahlah siang atau sore, kami tidak bisa membedakannya, cetus Wisnu. Mengingat saat itu, ketika ditanya apa saja yang dikerjakannya di tempat itu, Wisnu menjawab kerja apa saja, mulai dari membangun rumah, mencuci, dan masih banyak lagi, termasuk membersihkan kandang babi. Banyak babi berkeliaran di tempat itu. Mereka seolah menjadi tuan bagi kami. Kenangnya lagi, kira-kira sebulan kemudian, Wisnu baru melihat jika di ruangan lain atau tempat lain ada pemandangan memilukan. Banyak anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, sambil menangis. Mereka bekerja mengepel lantai. Bahkan anak-anak itu dibiarkan saling cakar-mencakar satu dengan yang lainnya sampai berdarah-darah. Mereka, anak-anak yang masih suci itu, mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh orang dewasa. Semoga Allah melaknat iblis terkutuk itu, ingat Wisnu dengan mimik menegang. Menahan amarah akan kenangan yang sangat pahit dan menegangkan itu, Wisnu saat itu terus bekerja dan bekerja bersama puluhan orang lainnya dari segala umur. Tempat itu benar-benar seperti neraka bagi orang-orang yang belum tentu mengerti mengapa mereka bisa berada di sana. Mereka bekerja untuk siapa? Dan apa salah mereka sebenarnya? Berminggu, berbulan, dan hampir 6 bulan, Wisnu bersama orang-orang malam itu terus bekerja yang sekalipun tak pernah mendapatkan makan enak, apalagi digaji. Mereka dipaksa kerja. Jika ada yang menyangkal perintah itu, maka orang itu akan disiksa dengan kejamnya. Di lain tempat, tepatnya di kampung Wisnu, saat Wisnu hilang ketika mengembala kambingnya beberapa waktu sebelumnya, di hutan dekat dengan aliran sungai. Ketika itu berita tak pulangnya Wisnu ke rumah bersama kambing-kambing gembalaannya menjadi kegembaran seluruh warga desa. Kedua orang tua Wisnu pun ikut panik dan menangis ketika mengetahui Wisnu tak pulang hingga larut malam. Setelah disepakati oleh beberapa pemuka desa, akhirnya rombongan sesepuh desa dibantu beberapa pemuda menyusul atau mencari Wisnu di tempat biasa mengembalakan ternaknya. Memang tak begitu sulit menemukan tempat itu, tapi para penduduk tak menemukan Wisnu. Hanya 4 ekor kambingnya saja yang ada di tempat itu. Setelah dijelajahi area hutan di sekitar tempat itu,
Nyatanya para penduduk tak menemukan juga jejak Wisnu sempat larut malam. Akhirnya mereka pulang dengan hanya membawa 4 ekor kambing saja. Sampainya di rumah, kedua orang tua Wisnu hanya mampu menangis dan tak bisa berbuat apa-apa. Namun, belakangan diketahui kalau Wisnu sesungguhnya anak angkat kedua orang tua itu. Dulu mereka tak punya anak, sehingga Wisnu diangkat sebagai anak. Setelah mengangkat Wisnu sebagai anak, barulah ibu Wisnu mengandung ketiga anaknya yang lain. Baru keesokan harinya, seorang penderas getah karet mengabarkan penemuan seorang mayat di semak-semak di tengah hutan dengan penuh luka. Mayat itu tak lain adalah Wisnu. Para penduduk mengira dan diperkuat oleh analisa dokter jika Wisnu tewas karena diserang binatang buas. Hal itu ditandai beberapa luka serudukan binatang dan beberapa helai bulu babi hutan yang masih menempel di kaosnya. Berita kematian Wisnu semakin membuat gembar desa. Bahkan ibunya beberapa kali jatuh pingsan. Entah pura-pura pingsan atau memang dia menyesal karena telah melakukan semua itu demi kekayaan. Yang pasti saat itu juga jenazah Wisnu langsung dikuburkan dibantu oleh warga desa. Selama waktu berjalan, kematian Wisnu sedikit demi sedikit mulai hilang dari ingatan seluruh warga desa. Setelah 20 tahun sejak kematian Wisnu, warga desa pun benar-benar lupa dengan kisah tragis seorang anak rajin itu. Bahkan saat ayahnya meninggal, kabar tentang Wisnu sudah dilupakan orang. Beberapa hari setelahnya, ayahnya meninggal. Kegemparan luar biasa kembali terjadi. Di desa itu tiba-tiba muncul seorang lelaki setengah baya yang mengaku bernama Wisnu. Anak yang dikabarkan meninggal dunia 20 tahun lalu akibat diseruduk babi hutan. Tak ada yang percaya jika dia benar-benar Wisnu yang sudah mati. Namun sejumlah warga desa yang menjadi saksi peristiwa 20 tahun silam itu mulai percaya. Hal itu ditandai dengan beberapa tanda, diantaranya kaos yang dipakai Wisnu ketika hilang dulu. Walau kini sudah hampir hancur dan terasa kesempitan, begitu juga celananya. Walau sudah compang-camping, namun masih dikenakan oleh Wisnu. Akhirnya sebagian penduduk percaya jika itu benar-benar Wisnu. Acara selamatan pun digelar, dan dari sinilah awal kisah ini meluncur dari mulut Wisnu sendiri. Walau begitu, tak sedikit pula orang yang takut berdekatan dengan Wisnu yang dibilang mayit hidup. Mengapa hal itu bisa terjadi dan siapakah yang mati itu? Saat Wisnu masih berada di alam siluman babi yang menurutnya hanya 6 bulan itu, padahal yang sesungguhnya sudah selama 20 tahun. Tiba-tiba ada kegaduhan di istana babi. Rumah besar bak istana itu tiba-tiba bergetar hebat seperti gempa. Orang-orang yang berlarian menyelamatkan diri termasuk Wisnu. Dalam pelariannya di antara keguncangan tanah, telinganya mendengar sebuah lagu yang pernah didengarnya walau dia sudah sangat lupa. Ketika dia didengarkan dengan seksama, Wisnu baru ingat jika lagu itu ternyata suara azan pertanda ajakan sholat. Dalam kepanikannya dia mengikuti suara dan menirukan azan itu dengan linangan air mata. Bumi makin berguncang hebat. Tanah di sekitarnya seperti berterbangan ditiup topan. Tiba-tiba terdengar gemuruh seperti topan menerjam yang meluluh lantakan tempat itu hingga Wisnu jatuh di dalam kegelapan. Di saat kesadarannya kembali, dia sudah berada di tengah hutan, dan tak jauh darinya dia menemui orang tua bersorban, yang ternyata orang inilah yang mengumandangkan azan. Begitu selesai, Wisnu segera merangkak dan memanggil orang tua bersorban itu. Orang tua tersebut seperti kaget dan bingung, seperti halnya Wisnu. Menurut penuturan orang tua itu, dia mencari seorang bocah perempuan yang konon diculik lelembut hutan karet ini. Tapi yang muncul justru Wisnu. Namun, orang tua bijak tersebut sudah mulai menangkap arti semua ini. Dengan menyebut kebesaran Allah, Wisnu diantaranya ke tepi hutan dan menyuruhnya pulang. Siapakah garangan orang tua ini? Ternyata orang tua tersebut adalah Haji Ali. Warga desa jauh dimintai tolong oleh keluarga si bocah perempuan yang hilang itu untuk menemukan putrinya yang hilang secara misterius. Dengan kelebihan yang dimiliki serta karomah yang ada pada Haji Ali, dia memastikan jika bocah perempuan itu hilang di sekitar tempat ini.
Maka di tempat munculnya Wisnu, yakni di tengah hutan karet inilah Haji Ali berdoa serta mengumandangkan azan. Namun tanpa diduga, dia justru menemukan Wisnu. Padahal tujuan semula Pak Haji mencari bocah perempuan itu. Ini adalah sebuah mukjizat Allah bagi umatnya yang beriman. Dan Haji Ali adalah salah satu umatnya yang diberi karamah. Cetus Wisnu mengenang Haji Ali telah meninggal beberapa waktu silam. Bukan itu saja, belakangan ternyata atas kuasa Allah pula bocah itu pun diketemukan lewat Haji Ali. Bocah itu ternyata dibawa makhluk halus di tepi hutan dekat dengan jalan raya. Tepatnya di demit penunggu pohon tembesi. Dan Wisnu pun baru mengetahui jika kematiannya adalah karena ditumbalkan oleh orang yang silau akan dunia. Ternyata orang tua angkatnya memuja siluman babi demi kekayaan. Setelah apa yang dialaminya ini diceritakan ke warga desa, mereka pun tak menyangka dengan apa yang dialami Wisnu sampai 20 tahun. Tak bisa dibayangkan selama 20 tahun itu ia menjadi budak iblis kesembahan orang tua angkatnya. Dan kini mereka pun hanya hidup sederhana. Semua kekayaan yang diperoleh dengan cara yang sesat sudah habis setelah ayahnya Wisnu meninggal dunia. Semoga peristiwa ini mengajarkan suatu hikmah bagi kita akan kebesaran Allah, dan janganlah sesekali-kali berbuat syirik padanya. Terima kasih buat teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.